kita bukan mau kritik lagu ini gimana-gimana gitu ya, tapi kita mau coba mengangkat eh, bagaimana sih soal Ya, setuju sih. Ini tema yang sangat menarik karena seperti yang kau jelaskan tadi itu pasti orang terus berpikir kan. di artikel itu bilang bahwa lagu itu eh, berangkat dari keresahan yang ia rasakan karena kini usianya masuk di kepala dua. Gita merasa takut ia tambah dewasa, Mm-mm. takut kehilangan teman-teman yang selalu menemaninya. Dan Justru kalau kita berpikir, oh kita pasti akan tambah dewasa nih gitu kan. Ya kita harus mm, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Misalnya seperti kamu sekarang masih di usia belasan ini, ya kamu harus terus berusaha, terus berjuang gitu kan dengan halo Kak Fran, halo Yepta. apa kabar hari ini? Baik, 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 puji Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Dan ketemu lagi dong kita dalam Kopda Kreatif Iya, hari ini. Oh, dan kita mau bahas hari ini tentang satu tema yang gak kalah menariknya dengan tema kita minggu lalu, yaitu tentang takut tambah dewasa atau takut uh, menjadi dewasa, ya enggak? luar, luar, luar biasa. Mungkin Ya. teman-teman di rumah waktu dengar ini langsung kayak berpikir, wah takut tambah dewasa ya. Mungkin apalagi yang usia-usia masih belasan gitu ya. Yang Mhm. mikir kalau mereka masih belum dewasa gitu kan. Jadi mereka takut untuk berpikir hal ke sana karena masih bingung mau buat apa gitu. Jadi mungkin lebih lebih tepatnya nonton terus video ini sampai habis. Bener banget. Untuk kalian dengar penjelasannya, dengerin dan ikutin video ini sampai habis ya. Ya, ya benar sekali. Dan tema ini kita angkat dari satu lagu ya, penyanyinya It Gitaf tentang judulnya itu takut. Nah, dari video ini kita bukan mau kritik lagu ini gimana-gimana gitu ya, tapi kita mau coba mengangkat eh, bagaimana sih soal kedewasaan atau takut tambah dewasa Mm-mm. dari sisi pemuda Kristen, sisi iman Kristen ataupun Iya, malah berkaitan dengan itu, ya kan? benar-benar. Dan dan kita juga mau supaya teman-teman kita ya yang sekarang ini yang masih remaja nih, yang bentar lagi mau masuk pemuda, mau masuk dewasa nih katanya. Apakah kedewasaan itu harus ditakuti gitu kan? Apakah kita akan memilih untuk menjadi remaja terus, menjadi anak terus gitu kan? Mm-mm. Atau eh, yang sekarang pun yang sudah pemuda gitu ya, yang sudah pemudi sekarang, yang sudah dewasa lah secara fisik gitu kan, ataupun Iya. mentalnya sekarang ketika dengar lagu ini ataupun kalimat berkaitan dengan ini berpikir bahwa "Oh, kedewasaan itu berat. Apakah saya harus memilih untuk tidak menjadi dewasa dan lain sebagainya, ya kan? Iya, Hmm. iya, iya, benar-benar. Hmm. Makanya kita bilang bahwa ini tema yang sangat menarik sekali Benar untuk kita sekali. bahas. Ya, setuju sih. Ini tema yang sangat menarik karena seperti yang kau jelaskan tadi itu pasti orang terus berpikir kan. Apa ya, kebanyakan kita kan kita nggak pernah mengalami namanya tumbuh secara dewasa. Maksudnya kita tidak pernah mengalami nama dewasa karena usia masih kecil seperti itu. Kita kan usia Mhm. masih kecil kan, masih dong. Benar-benar masih usia remaja kok kita. Masih remaja kita. Jadi kita tuh Iya. nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itu yang menjadi ketakutan sih sebenarnya. Gimana ya Mhm. apa yang akan terjadi ke depan nanti ya kalau misalnya aku tambah dewasa nanti. Dewasa secara fisik lah ya. Apa yang akan terjadi ketika aku sudah gede nanti waktu umurku 20-an nanti atau 30-an apa yang terjadi enggak ya? Apa yang terjadi ya aku jadi bingung nih. Nah, jadi akhirnya ketakutan itu muncul dari situ gitu. Mhm. Dan menurut saya secara pribadi bahwa ketika kita mendengar lagu seperti ini untuk takut tambah dewasa, untuk kita apa ya melihat di TikTok atau dimanapun itu sosial media kita, mereka membandingkan masa kecil mereka, masa remaja mereka dengan keadaan mereka sekarang.
dan melihat bahwa eh, iya ya, masa kecil saya dulu tuh bahagia gitu. Saya punya banyak teman. Saya bersama dengan keluarga saya, bersama dengan orang tua saya dan saya merasa bahagia. Mm-mm. Dan sementara sekarang ini saya sendirian gitu kan. Aduh, Dan aduh. saya udah teman-teman saya udah pada kemana yang banyak itu gitu. Iya, iya. Jauh dari keluarga dan banyak tanggung jawab yang dihadapi sekarang kan dan merasa bahwa iya benar banget itu kedewasaan itu berat. Mm. Jadi itu tanpa kita sadari di bawah maksudnya di bawah, bawah alam bawah sadar kita gitu ya. Kayak kita menjadi berpikir bahwa ya dewasa itu berat dan itu nggak gampang. Apakah saya harus lari dari ini atau saya harus hadapi? Benar-benar. Ya enggak sih? Betul, betul, betul sekali. Jadi eh kita akan membahas nih. Kita Iya. bareng Kak Fran hari ini dengan ketua kita ya yang akan siap saya untuk tanya-tanya Iya, mari kita berkaitan dengan ini. Hmm. mari kita habiskan tema ini malam ini. Ke malam ini. Hari ini maksudnya. Hari ini. Jadi ikuti terus ya. Oke. Pertama, eh berkaitan dengan ini semua nih, dengan yang kita omongin tadi di awal Hmm. soal kedewasaan, soal takut tambah dewasa. Mungkin ada hal-hal lain atau faktor lain gitu yang menjadi latar belakang untuk orang tuh menjadi takut tambah dewasa gitu kan. Selain dia berpikir bahwa teman-teman saya akan hilang, keluarga saya akan jauh dari keluarga, tanggung jawab akan semakin banyak akan saya hadapi ke depannya, tantangan akan saya hadapi ke depannya. Itu kira-kira menurut kakak sendiri ada nggak alasan lain kenapa orang tuh menjadi takut untuk dewasa gitu? Iya. Kalau kita bicara soal dewasa itu kan konteksnya itu banyak sekali dan sangat Mhm, berkaitan dengan hidup kita gitu. Kalau kita benar-benar. bicara soal dewasa sekarang, misalnya seperti itu, maka akan ada banyak hal yang akan kita pikirkan. Baik itu dari segi mental, pikiran, apa namanya tingkah laku, ya kan? Atau Mhm, mungkin cara bicara juga. mhm. Nah, itu kan sangat berkaitan dengan atau juga Ya, rasa bertanggung jawab dan sebagainya kan itu sangat berkaitan sekali dengan kedewasaan gitu. dewasa. Karena kalau kita bicara soal dewasa, bertanggung jawab itu hal yang mungkin paling penting yang harus kita pegang dulu, yang harus kita pahami dulu. Karena kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus berani bertanggung jawab. Itu intinya. Kita harus Mhm. berani bertanggung jawab, kita harus berani menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan kita melakukan kesalahan dan itu menjadi suatu masalah, ya kita harus berani bertanggung jawab. Nah, itu namanya dewasa. Kalau kita lari dari masalah itu ya itu bukan dewasa lagi namanya. Itu pengecut namanya. Duh, duh. Uh, langsung kena ke apa ya, ke Enggak. hati, menembus ke semua bagian gitu ya, langsung ke sumsumnya juga di situ langsung. Wah, Iya, iya, iya. benar banget itu. Dan soal itu jadinya kedewasaan itu apakah sesuatu yang harus banget nih gitu ya, harus banget kayak pemuda Kristen ataupun semua orang-orang remaja gitu, pemuda itu sesuatu yang harus dimiliki atau itu kita harus hindari atau kita bisa kayak apa ya kayak mencari alasan gitu ya untuk Heeh. ini berat dan saya nggak mau saya lari aja deh daripada itu. Oke, oke, oke. Sebenarnya sih kalau kita kembali lagi ya, itu sebenarnya kan yang kita pahami Mhm. lah. Dewasa itu kan pilihan gitu. Setiap orang berhak memilih menjadi dewasa atau tidak. Tapi Hmm. tidak bisa dipungkiri, kita secara fisik akan terus bertumbuh dan akan Iya menjadi benar. dewasa seperti itu. Nah, kalau Mhm. kita terus bertumbuh dan kita punya mental tidak bertumbuh, kita punya pikiran tidak bertumbuh, ya bagaimana itu nanti terjadi gitu kan ketika menghadapi masalah ya Benar. pasti pasti akan lari dari situ. Jadi kalau dipikirkan ya memang itu sangat sangat penting sekali dimiliki oleh anak-anak muda, apalagi anak-anak muda Kristen ya dimanapun Mhm. berada harus harus dewasa gitu. Nah Benar beda banget. lagi kalau misalnya dewasa dalam iman juga kan, wah itu kan beda lagi konteksnya gitu, Ya, bicara ya. bicara soal iman lagi dia gitu. Nah tapi itu Mhm. berdewasa dewasa gitu. Benar banget ya. Memang Heeh. kedewasaan itu tidak bisa kita hindari. Maksudnya
seperti yang Kak Fran bilang tadi bahwa itu menjadi pilihan kita untuk memilih apakah kita mau menjadi dewasa atau kita mau lari dari itu dengan kita bersikap kekanak-kanakan, masalah kita kita tidak bertanggung jawab, kita menjauh daripada itu. Dan saya Benar. juga mau bilang bahwa kedewasaan itu jangan ditakuti gitu ya. Kedewasaan itu harus kita hadapi karena dalam Kolose pasal 2 ayat 7 itu bilang, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah Hmm. kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika kita menjadi dewasa, kita bertumbuh, kita dibangun, dasarnya itu adalah Kristus, Mm-mm. percayalah masalah apapun yang akan kita hadapi ke depan, bahwa kita akan bisa melaluinya, kita akan bisa menghadapi itu Benar-benar karena sekali. dasar kita adalah Kristus. Kita dibangun, kita berakar itu di dalam Kristus. Dan ketika kita menghadapi itu, hati kita akan penuh dengan rasa syukur karena Kristuslah yang memampukan kita untuk melewati masa-masa yang berat itu tadi ke depannya. Karena dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2 pun bilang, ketika Paulus bilang ya bahwa susulah yang kuberikan padamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, ini ketika berbicara soal konteks yang belum dewasa, yang belum bertumbuh dewasa kan. Nah, Mm-mm. jadi ketika kita belum dewasa, kita masih remaja, kita masih anak-anak, masalah kita itu juga nggak seberat itu gitu loh, karena memang yang akan diberikan kepada kita ya yang makanan ya lunak gitu kan, yang ringan, yang bisa dicerna dengan kita sendiri. Tetapi ketika kita makin dewasa, makin bertumbuh gitu kan, Mm-mm. jadi ada beda lagi dengan apa ya, makanan yang diberikan kepada kita, masalah yang Betul, akan kita betul. hadapi. Jadi selamanya nggak akan terus di level ketika kita masih remaja, nggak akan selamanya ada di level ketika kita masih anak-anak. Benar-benar Tetapi sekali. semakin bertumbuh kita, semakin besar kita, semakin dewasa kita, tantangan itu juga akan semakin berat, akan semakin Bertambah. apa ya, Bertambah, bertambah. bertambah Ya, untuk betul. kita hadapi. Tapi Mm-mm. ingat lagi, kembali lagi bahwa ketika kita dibangun, dasarnya adalah Kristus, kita pasti kuat dong. Benar Benar nggak? sekali, benar Benar sekali. banget. Itu memang harus harus kita mengerti juga gitu kan. Kalau Mhm. ketika kita berpikir apa yang akan terjadi ketika kita sudah dewasa, ya ingat aja bahwa Tuhan itu dia selalu baik, dia selalu memberikan apa yang kita Mhm. butuhkan gitu. Kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Itu udah pasti itu. Karena Tuhan itu kan sangat mengasihi kita kan. Mhm. Benar Mm-mm. banget. Dan kita nggak perlu, ini kan pasti ketika untuk takut ini, mereka khawatir, ya nggak sih? Khawatir Ya. banget kayak semua, ya seperti yang kita sudah omongin tadi bahwa begini, 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 begini gitu ya. Mm-mm. Dan mereka khawatir, tapi kembali lagi, dasar kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Benar sekali. Soal siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu Wes. khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir soal itu, karena Benar-benar Tuhanlah sekali. yang memelihara kita. Dan ketika kita khawatir, Firman Tuhan bilang bahwa itu nggak akan menambah sahasta dalam dalam kehidupan kita kan, Iya, ya iya. kan, bener Benar, nggak? benar sekali. Itu makanya tadi dibilang bahwa segala sesuatu sebenarnya kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak perlu Mhm, khawatir lagi. Walaupun memang ya kalau kita di usia-usia belasan gitu kan kita harus berpikir kalau berpikir ke depan ini berpikir ke masa depan gitu kan dan itu kan mhm, banyak hal yang memang yang akan kita hadapi gitu dan memang kenyataannya mhm, kayak gitu dan kita mhm, nggak bisa terus berumur belasan itu umur 15, 17, 18 tahun kita nggak akan selamanya di situ kita akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh yang paling penting adalah ketika kita terus bertumbuh
segala sesuatu yang kita punya, baik itu pikiran, kita punya apa mental, cara bicara kita, tingkah laku kita itu juga harus bertumbuh. Jadi supaya dia itu rata gitu, sama rata gitu ya. Jangan jangan kita sudah tumbuh dewasa, umur kita sudah usianya sangat bisa bisa dibilang tua enggak juga ya. Mungkin 20-an lah ya, 20-an tahun tapi Mhm. pikiran kita masih seperti anak-anak umur 18 tahun, masih umur anak 19 tahun gitu. Ketika menghadapi masalah, wah ini harus pakai kekerasan nih, harus pakai kekerasan nih, harus pakai kekerasan gitu kan. Nah, itu kan pikiran anak-anak SMA itu yang sering tawuran di Hmm. jalan itu. Yang apa-apa mainnya pakai otot gitu Ya, ya. mainnya pakai otot, Mhm. harus dengan kekerasan. Nah, itu kan tidak dewasa namanya. Orang dewasa itu ya harus berpikir eh, menyelesaikan segala sesuatu itu tanpa tanpa harus membesarkan suatu masalah lagi gitu, tanpa harus membuat Mhm. masalah baru lagi. Mhm. Nah, itu. Jadi penting sekali tadi seperti yang Yefta bilang tadi, soal dewasa kita terus bertumbuh kalau kita terus bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Benar Gitu. banget. Dan ada satu lagu sekolah minggu tuh, Apa itu? masa depan sungguh ada dan Asik. harapanmu takkan hilang, ya enggak sih? Ya, ya, ya. Itu kan juga ada. Jadi jangan takut untuk menjadi dewasa. Dewasa itu harus banget karena masa depan sungguh ada Iya, dan dan harapanmu tak akan harapan kita hilang. tidak akan hilang. Itu Benar sekali. Amsal 23 ayat 18. Ah, Gitu. benar-benar itu nggak apa namanya nggak harus kita nggak bisa Mhm. lari memang dari situ kan untuk berpikir ke arah sana gitu. Nah, tapi Mhm. kita bisa membuat diri kita untuk tidak berpikir ke situ gitu. Benar. Iya, karena kita akan terus bertumbuh gitu. Jadi ya nikmati apa yang ada padamu sekarang, jangan berpikir terlalu luas ke sana dan sampai overthinking dan akhirnya kamu jadi takut tambah dewasa karena banyaknya hal-hal yang harus dihadapi ke depan gitu kan. Mhm. Jangan. Jadi terus upgrade dirimu, upgrade apa yang kamu punya. Kalau kamu punya impian ya kejarlah itu dengan melakukan apa apa yang harus dilakukan untuk mencapai impianmu gitu. Seperti itu saja, nggak usah terlalu pusing soal yang wah ini masalah ini nanti akan terjadi, masalah itu akan terjadi nanti waktuku sudah dewasa. Nah, itu yang Benar-benar. akan membuat kita semakin merosot gitu. Mhm. Lagian juga kalau kita kembali lagi nih Ya. seperti topik kita di awal bahwa soal lagu ini kan lagu takut itu saya sempat ini sebelum kita mulai ini saya sempat baca sedikit dari latar belakang lagu ini. Hmm. Saya ambil dari sumbernya itu Detik Hot gitu. Jadi di artikel itu bilang bahwa lagu itu berangkat dari keresahan yang ia rasakan karena kini usianya masuk di kepala dua. Gita merasa takut ia tambah dewasa, Hmm. takut kehilangan teman-teman yang selalu menemaninya, takut harus menanggung tanggung jawab yang lebih besar, ditambah teman-teman yang selalu membantunya perlahan hilang. Jadi dari lagu itu dia bercerita tentang keresahannya, tentang ketakutannya. Hmm. Aduh, apalagi kan kita dari belasan tahun gitu ya. Dan ketika kita masuk di 20-an itu memang sudah eh, apa ya, permasalahan, tanggung jawab itu sudah mulai kita Iya, dapatkan sudah di usia itu. Jadi dia benar-benar sekali. bercerita, aku takut gitu untuk tambah dewasa kalau karena aku udah masuk kepala dua nih, bakal tanggung jawabku bakal lebih besar, lebih banyak. Sementara teman-temanku yang selalu dukung gitu, yang selalu bantu aku, udah pada hilang gitu. Udah pada Jadi dia udah pada curhat di punya situ. punya apa? Punya tanggung jawab yang lain, yang masing-masing Iya, gitulah ya. Nah, benar itu benar. juga benar sekali. Jadi Jadi kita nggak usah takut ya nggak usah soal takut, betul. menjadi dewasa itu. Itu harus harus banget kita punya ya. Dan Justru kalau kita berpikir, oh kita pasti akan tambah dewasa nih gitu kan. Ya kita harus hmm, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Misalnya seperti kamu sekarang masih di usia belasan ini, ya kamu harus terus berusaha, terus berjuang gitu kan dengan apa yang kan kamu capai ke depan gitu. Jangan takut soal hmm, privilege-mu atau misalnya kamu lihat temanmu orang-orang apa orang dari keluarga yang kaya dan kamu pikir kayak, wah enak seperti dia tidak perlu usaha dan kerja keras supaya bisa sukses di masa depan. Jadi nggak usah pikir seperti itu. Kalau kamu terus berpikir seperti itu ya kamu akan terus tidak bisa maju gitu. Yang ada malah kamu
berpikir apa, tambah tambah merosot kamu punya mental, dan pikiranmu juga tidak bisa berpikir apa yang akan kamu harus lakukan ke depan. Justru kamu akan semakin eh, tidak tahu apa yang harus dilakukan lah, seperti itu ya. Jadi lebih baik mikir nih, mikir apa yang akan kamu harus lakukan, mikir soal, oh saya punya kelebihan ini, saya punya talenta ini, itu terus dipertajam, terus dipertingkat Hmm. lagi gitu. Kayak Itu gitu. jadi kekuatan kita juga untuk ke depan ya, untuk menghadapi Iya, masalah-masalah. Jadi potensi-potensi yang kita punya itu betul. kita terus kembangkan gitu. Iya, harus seperti itulah, Mi. Jangan jangan berpikir kalau misalnya eh kita 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 tidak punya kelebihan misalnya. Saya nggak punya kelebihan apa-apa nih gitu. Dan itu yang membuat saya jadi takut ketika apa-apa, ketika nanti saya tambah tambah dewasa gitu kan. Nah, Mhm. setidaknya misalnya kayak gini, pasti setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Benar banget, benar. Pasti ada. Tidak mungkin kamu tidak punya. Coba koreksi dirimu lagi. Kamu nyamannya di bidang apa nih? Enaknya di bidang Mhm. apa gitu kan? Mhm. Nah, jadi di situ kamu terus apa? Asah terus kemampuanmu itu, kelebihanmu itu terus diasah. Jadi kalau kamu berpikir terus, kalau kelebihanmu tidak bisa jadi apa-apa, ya tidak akan terjadi gitu. Justru kalau kamu berpikir sebaliknya, kalau kamu berpikir kalau kelebihanku nih kalau aku asah terus bisa jadi sesuatu nih gitu. Nah, itu pasti akan Ya. terjadi gitu karena kita terus eh, mengasah kemampuan kita, dan kita bisa Mhm. menguasai bidang-bidang apa, menguasai kelebihan kita lah, seperti itu di bidang apapun itu gitu kan. Heeh. Jadi kayak gitu. Oke, Misalnya oke. misalnya nih kayak Yepta nih kan. Yepta ini kan dia punya kelebihannya nih. Apa kelebihanmu, Yep? Aku punya kelebihan apa ya? eh Mungkin satu yang aku sadari, eh kelebihanku suka ngomong kali ya. Iya, Banyak itu ngomong. sudah. Ya, itu jadi kelebihanku kan. Jadi Ya. itu mendukung juga seperti pekerjaan kita sekarang kan. Jadi Mm-mm. aku suka ngomong kayak sekarang kan aku lagi masih dalam pendidikan, dan itu kelebihan ya, walaupun orang lain melihat bahwa banyak omong itu kelebihan sih, kok banyak omong kelebihan gitu kan. Heeh. Enggak, menurut saya saya banyak omong, saya suka ngomong, itu kelebihan saya. Dan sekarang saya lagi mempertajam itu. Jadi apa ya, meningkatkan public speaking Ya, gitu. Jadi benar-benar itu bagus. ya, ketika orang lain ah banyak bacot gitu. Enggak, banyak bacotnya saya itu bisa jadi kelebihan saya ya. Heeh. Nah, itu kalau kita berpikir kayak apa kata orang tadi kan, seperti yang Yefta bilang, apa ini banyak bacot banget Yefta nih gitu kan. Nah, dia Mhm. kan kalau dia terus berpikir dengan apa kata orang, dan dia terus berpikir ke kata-kata banyak bacot itu, dia tidak akan bisa mengembangkan dirinya. Justru malah Benar. sebaliknya, kalau dia berpikir kayak, wah Yefta nih banyak bacot gitu kan. Oh iya, bagus dong, karena aku kan banyak apa, sedang melatih diriku supaya lebih lebih bagus lagi seperti itu dalam apa, berbicara gitu kan, dalam banyak ngomong Mhm. tadi gitu. Iya, iya. Ketika orang lain melihat itu, itu kayak sesuatu yang merasakan, oh banyak omong orang ini. Tapi ketika kita melihat dari sisi kita, Heeh. apapun kayak kita nggak perlu mengukur, yang hebat itu ketika dia bisa main musik gitu kan. Yang hebat itu bukan ketika dia pintar nyanyi, tapi Iya, dalam hal-hal seperti itu pun ya kalau kita tekuni itu bagus loh gitu. benar, itu 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 jadi benar kelebihan sekali. kita loh. Heeh, betul. Tuh. Apa kamu bisa menggambar? Itu kelebihan. Benar. Iya, itu kelebihan juga itu. Jadi jangan jangan berpikir bahwa kelebihanmu sekarang ini membuatmu bodoh gitu, enggak. Justru kelebihanmu kalau kamu betul-betul terus pertajam, terus kamu tingkatkan, Benar, pasti akan menjadi sesuatu di masa depan. Udah benar, pasti. benar. Dan Heeh. itu menguntungkan kita juga ke Iya, benar depannya. sekali. Nah, jadi penting sekali kita sebagai anak-anak muda Kristen, tentunya jangan sampai kita eh, lalai lah ya, lalai dalam hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, lalai maksudnya kita tahu bahwa masa depan kita tuh sungguh ada bersama-sama dengan Tuhan gitu, dan Benar kita banget. terus terjebak dalam pikiran takut tambah dewasa, ya selamanya kita akan ada di situ gitu. Nah, tapi kita rubah pikiran itu, upgrade dirimu, percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu tolong. Bersama-sama dengan Mhm. Tuhan pasti segala sesuatu akan terjadi baiklah gitu ya. Mm-mm. Benar-benar banget. Dan satu lagi ya, saya tambahin sedikit lagi. Lanjut eh lanjut. Kalau kita terus takut, nah ini apa ya, setan, kegelapan.
iblis gitu ya. Itu itu akan lihat itu loh di diri kita. Oh, dia ini takut takut akan ini. Jadi dia bisa pergunakan rasa takut kita itu supaya kita bukan semakin dewasa, bukan semakin membesar gitu, Hmm. tapi semakin kecil dan kita akan terus dihimpitnya dari rasa takut itu. Jadi kita nggak akan maju-maju karena kita terus takut dan kita terus menghindar. Seperti yang Kak Iya, Fran bilang di awal tadi bahwa harus punya yang kita perkuat dulu apa tanggung jawab gitu tanggung ya, jawab. tanggung jawab dulu kita Hmm. gitu. Benar Jadi sekali, harus punya tanggung jawab. Itu yang paling penting sih menurutku. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, kita belum siap untuk menjadi dewasa. iya, Secara anu ya, secara mental dan pikiran ya. Pokoknya selain selain fisik lah. Kalau fisik itu udah pasti dewasa. orang dewasa pun dia pasti adalah pribadi yang bertanggung jawab. Benar sekali. Ya, Bertanggung jawab untuk dirinya, bertanggung jawab untuk orang lain benar. juga seperti itu. Bertanggung jawab kepada pekerjaannya dan Ya, lain-lain semuanya benar bertanggung jawab. sekali. Jadi kita bisa juga melihat ke diri kita gitu ya. Apakah selama ini saya sudah menjadi orang yang bertanggung jawab, misalnya gitu kan? Iya. Ya, Kita bisa mengukur benar. itu. Oh ya, apakah selama atau saya selama ini menjadi orang yang suka lari-lari dari kenyataan. Waduh, siapa itu ya? itu itu saya suka banget diolok bagian itu ya, kayak aduh, ya apa hobimu gitu. Ah, terus saya belum jawab udah di ini udah di apa disalutin sama yang satunya. Disalutin ya. Kelebihan yang tadi cuma satu, lari dari Lari dari kenyataan. kenyataan, waduh. Bukan, itu bukan kelebihan saya, lari dari kenyataan. Ya, itu Itu cuma bisa candaan betul. ya. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Iya Harus benar banget, tapi berani. kita harus lawan, kita harus Iya, hadapi itu ya, bersama benar-benar Kristus sekali. kita mampu gitu. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Oke, terima kasih banyak Kak Fran hari ini. Oh, udah selesai nih. Iya dong, udah Aduh, habis kayaknya cepat, pertanyaannya. cepat sekali kayaknya. Terima Oke, kasih buat oke, waktu siap, hari siap, siap. ini. Kita boleh sharing ya soal takut tambah dewasa, soal Mm-mm. kedewasaan itu, bahwa kedewasaan itu sangat penting untuk kita miliki. Jadi Benar saya nggak perlu sekali. lagi ulang itu dari awal untuk merangkum semuanya. Dengerin aja video ini sampai habis dan kalian rangkum itu semuanya. Ya, Iya, jadi jangan jangan takut menjadi dewasa. dewasa. Benar Oke. sekali. Apapun yang terjadi, ingat teman-teman, Tuhan itu dia selalu ada untuk kita. Kalau kalian takut, misalnya tadi seperti tema kita tadi takut tambah dewasa, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi Benar, amin. ketakutanmu akan hilang. Benar banget. Oke, bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita bisa Amin. hadapi semuanya. Ya, praise the Oke, Lord. terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat memberkati kita semua ya, Ya, benar sekali. terutama kepada teman-teman yang mendengarkan ini. Jadi jangan takut-takut lagi, oke? Terima Siap. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.